luar biasa ya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita pujikan. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Ibadah online hari ini, mari adik-adik kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih atas berkat kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, dan terima kasih untuk keluarga kami yang utuh di rumah. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri kami telinga untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang sehari-hari kami berbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum masuk firman, kita pujikan Sungguh Alangkah Indahnya. Salam adik-adik semua, baik di Jambu Kidul, baik di Wates maupun di Klepu. Masih ingat dengan saya adik-adik? Saya dulu juga pernah mengajar di sini adik-adik. Siapa kira-kira namanya? Oh, lupa. Nama saya Pak Joko Lukito adik-adik. Masa lupa ya? Adik-adik, sebelum kita bercerita, Pak Joko bercerita pada adik-adik. Adik-adik mau tak? Oh mau, oke. Nah, tapi sebelum itu kita dasari dengan firman Tuhan yang nantinya akan dibacakan oleh
Mbak Lia. Silakan. Bacaan firman hari ini diambil dari Mazmur 133. Dengarkan ya adik-adik ya. Dan mari dibuka Alkitabnya. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Mbak Lia. Ini tadi dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun adik-adik. Adik-adik, Pak Joko punya cerita begini. Waktu di rumah, Pak Joko itu melihat segerombolan anak-anak, ya. Segerombolan anak-anak. Ada yang besar, tapi tubuhnya dan kecil, kurus. Nah, saya perhatikan adik-adik, setiap sore waktu maghrib itu kan di depan rumah saya itu kan ada lampu ya adik-adik, lampu otomatis. Kalau malam bisa nyala sendiri, tapi kalau sudah siang itu mati sendiri. Nah, saya melihat itu ya agak senang, ya agak susah adik-adik. Apa sebabnya senang? Sebabnya senang itu waktu pulang maghrib itu semua lari-lari adik-adik. Lari-lari mau apa? Ya tentu saja ada cagak listrik itu ya mau diketok adik-adik biar nyala lampunya. Jadi siapa yang duluan itu yang bisa mengetuk tiang listrik itu tadi, cagak listrik itu tadi. Tapi di balik itu adik-adik ada yang tidak senang. Apa sebabnya tidak senang? Ya karena kedahuluan mau menyalakan, tapi kedahuluan temannya. Dan akhirnya bagaimana adik-adik? Akhirnya punya rasa iri. Kok saya didahulukan itu teman itu ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya marah ya, adik. Yang menyalakan tadi dipukul jedak. Saya melihat itu kasihan. Terus ada lagi anak yang melerai. Tidak baik itu. Tidak baik. Kok bertengkar? Hanya satu lampu saja bertengkar. Enggak boleh. Wah, malah yang satu tadi yang melerai didamrat juga. Kamu ikut-ikutan ya? Mau membela ya? Enggak. Saya enggak mau bela siapa-siapa. Tapi itu tidak baik. Bertengkar itu tidak baik. Nah, adik-adik, dari gambaran itulah adik-adik bisa mengambil inti dari bacaan tadi. Persaudaraan, bersahabat, berteman. Ada kata rukun. Nah, dalam kitab Mazmur tadi ada kata rukun. Jadi bersahabat yang baik. Kalau ada teman bertengkar,
Kita harus bagaimana adik-adik? Kita harus melerai, mendamaikan. Nah, itu tadi cerita di luar adik-adik. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kita ini anak-anak Tuhan kan? Iya kan? Oh iya, tentu saja anak-anak Tuhan suka bertengkar. Yang benar tidak suka bertengkar. Ya, kalau suka bertengkar ya mari kita melihat firman Tuhan tadi. Dengan kata rukun, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari adik-adik, Pak Joko mengajak adik-adik, kita harus bisa mengambil sikap, bisa menyelesaikan kalau punya masalah. Kalau istilahnya diancam teman, bagaimana sikap kita adik-adik? Kita dipukul, terus mau mukul ganti? Enggak adik-adik. Kita harus jadi anak-anak pendamai, anak-anak Tuhan yang bisa merukunkan antara anak satu dengan yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, adik-adik, mari di antara kitab tadi itu firman Tuhan mengajak kita, mengajak adik-adik semua untuk bersikap adil. Adil dengan siapa? Dengan teman, dengan kakak, dengan orang tua, lebih-lebih dengan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita adil dengan teman, berdamai dengan teman, rukun dengan teman, tidak bertengkar. Gak baik adik-adik, gak baik. Kalau orang bertengkar tentu saja bagaimana? Dapatnya apa? Dapatnya ya pukulan. Kena pukul, buk buk buk. Nah ini. Tapi kalau anak yang suka rukun, damai, tentu saja Tuhan akan senang melihatnya, adik-adik. Melihat dengan anak-anak yang rukun inilah Tuhan mengajak kita supaya kita semua jadi anak-anak yang bisa mendamaikan, yang bisa rukun dengan sesama. Dan inilah adik-adik, rukun inilah dari persaudaraan itulah yang menjadikan berkat itu semakin bertambah. Jadi anak yang saleh, anak yang baik di hadapan Tuhan. Nah, dari inti itu adik-adik, marilah kita mengajak adik-adik supaya dengan kerukunan itu kita jadi anak-anak Tuhan, jadi penginjil-penginjil Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Demikian adik-adik yang bisa saya berikan cerita pada adik-adik dari kitab Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, bukan yang membuat keresahan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan nih adik-adik, untuk mama, papa, bapak, ibu. Mari
kita sisihkan persembahan untuk Tuhan Yesus ya, dengan diiringi lagu pujian Beri Syukur. Setelah kita persembahan ya adik-adik, mari kita akhiri ibadah online hari ini dengan doa penutup dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Mari lipat tangannya adik-adik, kita berdoa dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rezeki yang boleh kami terima dan kami persembahkan kembali kepada-Mu Tuhan. Kiranya berkenan kepadamu dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah hari ini, kiranya Engkau selalu melindungi kami dalam setiap kegiatan kami di rumah Tuhan, dan minggu depannya lagi boleh kami kembali untuk menikmati ibadah online bersama kakak-kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita pujikan lagu Serikat Persaudaraan. Mari adik-adik kita pujikan ya. Semuanya, dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.